Assalamualaikum warahmatullahi Oke, hari ini kita bahas mengenai antidepresan, yaitu farmakologi. Nanti kita bahas kimia organik ya. Eh, Sambil menunggu teman yang lain, kita lanjut untuk membahas antidepresan. Eh, Nanti saya infokan di grup materi apa saja yang masuk dalam UTS ya. Karena kan dari kemarin saya agak ngacak ya materi yang saya kasih. Oke, ini antidepresan. Oh iya, untuk ujian eh, seperti sepertinya akan ada yang mengadakan offline. Nanti saya informasikan kalau memang offline ya, atau amang-amang udah ada dosen yang menginformasikan akan offline gitu ya. Kalau ada beberapa dosen yang offline, kemungkinan saya juga akan offline dibarengin di satu hari yang sama. Oke, kita lanjut ya. Kita membahas tentang antidepresan. Depresan atau depresi yaitu salah satu di mana salah satu fungsi manusia itu yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih, gejala penyertanya itu ya. Biasanya dampak itu perubahan mood ya. Kalau saya bilangnya depresi atau depresan atau berhubungan dengan perasaan atau berhubungan dengan itu saya bilangnya mood. Nah, biasanya eh, eh, difaktori oleh beberapa perubahan itu pola tidur yang tidak teratur, makan atau makan yang tidak teratur, psikomotornya, konsentrasinya yang berkurang atau tidak fokus, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, atau gagasan bunuh diri itu biasanya yang sudah sangat bahaya ya. Sebentar. Hmm. Epidemiologinya, biasanya depresi itu diagnosisnya pasien rawat jalan, eh, pasiennya tidak dirawat inap biasanya, dan ini penyakit ketujuh tertinggi di dunia. Nah, biasanya eh, depresi atau depresi ini diderita oleh 350 juta orang di seluruh dunia. Oh, kamu yang ngantar? Tadi saya lagi ada di dia diperkirakan sekitar 350 juta orang di seluruh dunia dan 1 dari 20 orang itu mengalami episode depresi atau depresi berkelanjutan ya. Terus rasionya itu lebih banyak apa perempuan dibanding laki-laki. Nah, ini depresi, depresan, banyak perempuan, banyak laki-laki. Terus kejadian bunuh diri sering terjadi pada laki-laki, terutama pada usia muda dan tua. Kalau perempuan, kenapa lebih banyak? Itu bisa kita lihat salah contohnya pada ibu hamil, ibu yang melahirkan, ya. Ibu melahirkan itu emosionalnya terganggu, ya. Itu salah satu eh, faktor juga gitu. Kalau di usia yang sudah berumah tangga ya, tapi kalau yang belum berumah tangga, kalau yang belum berumah tangga mungkin lebih faktor gaya hidup, ya, tekanan keluarga, broken home gitu ya. Tapi kalau pada perempuan, Ibu istirahat, Bu. pada Iya. kalau pada perempuan yang sudah menikah atau baru menikah biasanya tekanannya cukup tinggi, yaitu mungkin karena dia perubahan emosi, memiliki anak gitu ya. Awal itu banyak ya. Terus kalau kejadian bunuh diri sering terjadi pada laki-laki, terutama pada usia muda dan usia tua. eh Ke usia muda, faktornya ya sama, nggak jauh beda, gaya hidup, tekanan, pergaulan gitu ya.
lingkungan gitu. Kalau yang di usia tua biasanya itu bisa dilihat dari mm, kekurangan percaya diri. Apakah saya mampu menjadi kepala rumah tangga? Apakah saya mampu menjadi A? Apakah saya mampu menjadi B? Itu biasanya kalau di usia tua ya. Dijalankan ya. Etiologinya penyebabnya itu multifaktor, banyak faktornya. Secara garis besar biasanya ada faktor biologis, genetik, dan psikososial ya. Gejalanya utamanya itu pada dari yang ringan sampai yang berat. Biasanya afek depresi, dia kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi, dia mudah lelah, rasa lelahnya nyata sesudah bekerja atau sedikit saja, atau menurunnya aktivitas. Biasanya gejala ini muncul kalau yang ringan, depresi itu muncul yang dikhawatirkan pada kaum-kaum sebentar ya, sebentar. Sih ya, biasanya dari yang eh, introvert, anak yang introvert gitu ya. Terus kalau kehilangan minat dari kegembiraan ya, suka menyendiri gitu. Nah, itu juga gejalanya kenapa gitu ya. Terus berkurangnya energi, mudah lelah. Dia mengalami kehabisan energi padahal nggak apa-ngapain gitu ya. Karena dia merasa banyak yang dia pikirkan sehingga lebih menyenangkan kalau dia menyendiri gitu ya. Jadi kalau mau menyendiri difikirkan ya. Karena kalau memang terbiasa ceria, terbiasa happy gitu, eh, lalu berubah drastis, itu mungkin bisa dikatakan gejala-gejalanya. Lalu gejala lain bisa konsentrasi atau perhatiannya berkurang. Terus harga diri, kepercayaan dirinya berkurang gitu. Tentang rasa bersalah dan tidak berguna di pandangan sendiri terhadap orang lain juga semakin bertambah ya rasa bersalah dan tidak bergunanya. Terus masa depan yang suram atau pesimis atau perbuatan yang membahayakan diri atau ide gangguan bunuh diri, terus gangguan tidur, nafsu makan yang berkurang itu adalah gejala-gejalanya. Untuk apa episode depresi itu dari ketiga tingkatan keparahan diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk eh, penegakan diagnosis atau bisa dikatakan gitu. Akan tetapi pada masa yang lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala itu sangat berat. Dan jadi untuk mengidentifikasikan bahwa si A ini adalah merasa dia depresi, kalau memang dari gejala lain atau gejala inti itu 2 minggu berturut-turut, 2 minggu terus dia merasakan kehilangan kepercayaan dirinya, merasa tidak percaya diri, terus eh, memikirkan masa depan yang suram gitu, pekerjaan yang sulit, lingkungan sosial yang tidak mendukung, apakah saya bisa tumbuh di lingkungan seperti ini gitu ya. Itu 2 minggu. Patofisiologinya bisa timbulnya depresi dihubungkan dengan peran beberapa neurotransmitter aminergik. Nah, neurotransmitter yang paling banyak diteliti adalah serotonin. Serotonin ini ada dalam tubuh ya, hormon serotonin ya. Nah, konduksi impuls dapat terganggu apabila terjadi kelebihan atau kekurangan neurotransmitter. Nah, diceraskan atau adanya gangguan sensitivitas pada reseptor neurotransmitter tersebut. Nah,
pada depresi telah diidentifikasi dua tipe reseptor utama serotonin, yaitu reseptor 5-HT1A dan 5-HT2A. Nah, gangguan tetap pada depresi itu biasanya SSO, sistem saraf otonom, atau aksis hipotalamus, hipofisis, adrenal. Dia ada di otak ya. Neurotransmitter lain yang terlibat dalam norepinefrin dan dopamin. Jadi ini sumbunya itu ada di otak kita sendiri. Pola pikir kita, apakah kita merasa sudah ada muncul rasa tidak percaya diri, lalu kita bertemu orang dengan orang yang sama atau bertemu orang yang tidak support, itu bisa membuat depresi itu semakin bertambah. Atau memang seseorang itu mudah mendramatisir suatu keadaan, sehingga depresi itu makin bertambah, rasa tertekan makin kuat, percaya diri makin hilang. Itulah yang mengakibatkan orang itu jadi sumbu pendek pikirannya. Jadi kalau sudah merasa tidak percaya diri, sudah merasa pesimis, sudah merasa lelah, baiknya memang bertemu dengan orang yang sangat support atau berpikir terbuka gitu, sehingga gangguan itu tidak muncul dan atau tidak memperparah gitu ya. Bagaimana cara screening pasien depresi sih? Lihat dari mana sih? Kalau yang kayak gitu-gitu kan bisa dilihat dari yang memang dasar anaknya introvert, dia hobinya kerja pulang kerja pulang nonton baca komik, atau kerja pulang kerja lagi di rumah gitu ya. Jadi dia emang tidak banyak komunikasi. Nah, pertanyaannya ada dua. Selama 2 minggu ini apakah Anda merasa jatuh, depresi, atau merasa putus asa gitu? Atau selama 2 minggu ini Anda merasa kurang minat atau kurangnya gairah dalam melakukan sesuatu, tidak ada ambisi, tidak ada keinginan gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang simpelnya, pertanyaan awal saat kita bisa screening pasien itu depresi atau tidak. Diagnosisnya berdasarkan DSM-IV, kriteria dari depresi didefinisikan misalnya dari sindrom klinis yang berlangsung selama 2 minggu. Selama pasien mengalami mood depresi atau anhedonia. Ditambah 5 dari 9 gejala dari DSM-5, setidaknya salah satu gejala, yaitu mood depresi dan kehilangan minat kesenangan. Nah, ini beberapa contoh mood depresi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, seperti yang ditujukan oleh salah satu laporan subjektif. Berkurangnya minat atau kesenangan pada semua hal atau hampir semua kegiatan hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari misalnya tidak dijalani gitu ya, atau benar-benar tidak sama sekali, mengurung diri gitu ya. Penurunan berat badan yang signifikan ketika tidak diet atau penurunan berat badan, atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari, atau mengalami insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari, psikomotor, agitasi, dan retardasi hampir setiap hari, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Ini beberapa contoh tipe orang-orang yang mengalami depresi ya. Terus kadang kalau ngomong suka diulang dalam setiap hari, ngulang. Terus tiba-tiba menangis sendiri gitu, nggak tahu apa yang ditangisin gitu ya. Insomnia atau hipersomnia ini saya beberapa kali menemukan orang-orang ini, gejala ini pada teman saya. Memang perlu penanganan khusus sehingga dia bisa percaya diri kembali. Perasaan tidak berharga atau berlebihan atau merasa bersalah hampir setiap hari. Bukan hanya menyalahkan diri sendiri atau rasa bersalah karena menjadi sakit. Berkurangnya kemampuan berpikir atau konsentrasi atau keraguan hampir setiap hari, baik secara subjektif atau seperti yang diamati oleh orang lain. Pikiran berulang tentang kematian, bukan hanya takut mati, tapi keinginan bunuh diri itu berulang dengan sebuah rencana yang spesifik, detail. Ya, usaha bunuh diri atau rencana khusus untuk melakukan bunuh diri. Tata laksana terapi yang digunakan untuk pasien dipengaruhi oleh hasil evaluasi riwayat kesehatan seperti mental pasien,
Untuk melakukan pengobatan pada pasien dengan gangguan depresi berat, ada 3 tahapan yang perlu dipertimbangkan. Biasanya fase akut ini berlangsung 6-10 minggu. Pengobatannya pada fase ini bertujuan untuk mencapai masa remisi atau di mana masa ini gejalanya mulai berkurang atau sampai gejala itu tidak muncul lagi. Atau fase lanjutan, fase ini berlangsung selama 4-9 bulan. Setelah mencapai remisi atau gejala itu tidak ada, pengobatan fase-fase ini bertujuan untuk menghilangkan gejala sisa atau mencegah perkambuhan kembali. Nah, setelah itu di fase pemeliharaan, biasanya ini 1 tahun sampai 3 tahun, pengobatan ini akan terus berlanjut. Tujuannya untuk tidak mencegah kekambuhan kembali ya, jadi dipelihara. Terapi non farmakologi, ya psikoterapi adalah terapi pengembangan yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan serta mencegah kambuhnya gangguan pola perilaku maladatif. Teknis psikoterapi ini disusun dalam teori terapi tingkah laku, terapi interpersonal, dan terapi yang pemecahan sebuah masalah. Nah, ini bisa diarahkan ke psikiater, psikolog ya. Tapi farmakologi, udah pasti pasien itu tidurnya tidak bagus, aktivitasnya juga tidak bagus, dia mengalami depresi gitu ya. Terus minimal fungsi atau kurangnya fungsi dalam kegiatan gitu, akhirnya melakukan dicek seperti ini, lalu dilihat dia medium kah, moderate kah, mayor kah, minor kah, lalu baru diberikan intervensi atau psikososial, dilihat dari faktornya apa gitu ya. Kalau memang diperlukan langsung antidepresan, maka diberikan antidepresan. Terapi farmakologi ada antidepresan trisiklik, tetrasiklik, ada SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor, atau serotonin atau norepinephrine reuptake inhibitor. Nah, golongan obat antidepresan antara lain itu ada amitriptilin, ada maprotilin atau amoxapin, moclobemid, mirtazapin, atau citalopram, fluvoxamine, fokusetin. Biasanya kalau di rumah sakit ada yang depresan, obat anti bisanya dikasih amitriptilin ya, yang sering ada di rumah sakit. Nah, untuk pemberian antidepresan dilakukan melalui bertahap-tahap, yaitu dosisnya, tetrasi, stabilitas, atau di maintenance pada kondisi di mana dosis dan lama pemberiannya yang berbeda-beda. Mekanisme obat antidepresi adalah menghambat reuptake atau aminergic neurotransmitter atau menghambat penghancuran oleh enzim monoamin oksidasi. Dia tujuannya untuk peningkatan jumlah aminergic transmitter pada sinaps neuron di SST, sistem saraf pusat. Antidepresan trisiklik biasanya tujuannya untuk menghambat pengembalian kembali amin biogenik seperti serotonin dan dopamin di dalam otak. Terus tidak lagi digunakan sebagai obat lini pertama karena efek sampingnya bersifat seperti bau mulut kering, sembelit, penglihatan kabur, pusing, takikardi, ingatan menurun, dan retensi urinnya berkurang ya. Obat-obat yang termasuk itu adalah amitriptilin, clomipramine, doxepin, imipramin gitu ya. Itu obat-obat di mana yang ini dulu menjadi rujukan, sekarang tidak karena efek samping itu sendiri ya. Mungkin ada yang mengeluhkan mulutnya kering, terus sembelit, penglihatan berasa kabur gitu ya. Kontraindikasinya miocard infarct atau aritmia, terutama pada penyakit jantung kalau bisa tidak diberikan. Gangguan jantung, jantung yang mudah berdebar, ya lemah jantung gitu ya. Atau penggunaan bersama obat MAOI. Antidepresan tetrasiklik mirtazapin adalah satu-satunya obat antidepresan golongan tetrasiklik
mekanisme kerjanya sebagai antagonis pada presinaptik alfa 2 adrenergic. Dan dia biasanya bermanfaat untuk pasien depresi dengan gangguan tidur atau kekurangan berat badan. Efek sampingnya berupa sama, mulut kering, peningkatan berat badan, dan konstipasi. Obat-obatnya itu biasanya maproptilin, nianserin. Selektif serotonin reuptake inhibitor SSRI batas keamanannya lebar, meningkat serpan serotonin di ekstraseluler, diterima sebagai obat lini pertama. Mekanisme kerjanya menghambat pengembangan serotonin yang telah disekresikan oleh sinaps atau di dalam sinaps. Obatnya itu citalopram, ensilalopram, fluoxetine gitu ya. Ini salah satu obat beberapa obat yang menjadi lini pertama atau rujukan pada pasien depresi. Efek sampingnya ditimbulkan yaitu gejala yaitu mual, muntah, diare, disfungsi seks pada pria dan wanita, pusing atau gangguan tidur. Serotonin norepinefrin reuptake atau SNRI merupakan mekanisme memblok monoamin dengan lebih selektif. Antidepresan golongan ini memiliki aksi ganda dan efikasi yang lebih baik dibandingkan dengan SSRI dan atau tetrasiklik tadi ya, tetrasiklik dalam mengatasi remisi atau berkurangnya gejala pada depresi berat. Obat ini termasuk venlafaxine. Dia efek sampingnya mual dan disfungsi seksual itu, dan yang duloxetine itu mual, mulut kering, konstipasi, dan insomnia. Padahal kita tujuannya dilihat lagi ya untuk penyakitnya, apakah dia susah tidur, kok dikasih duloxetine jadi nggak makin tidur ya, karena efek sampingnya jadi makin melek matanya. Monoamin oksidase inhibitor MAOI, satu enzim kompleks yang terdistribusi dalam tubuh yang digunakan dalam dekomposisi amin biogenik. MAOI bekerja sebagai neurotransmitter dan serotonin untuk mengakhiri kerjanya dan supaya mudah disaksikan dengan dihambat MAOI. Akan terjadi peningkatan kadar neurotransmitter dan serotonin di sinaps, sehingga akan terjadi perangsangan pada sistem saraf pusat. Ini obat-obatnya yang tergolong dalam MAOI adalah moclobemid dan phenylazine. Efek sampingnya postural hipotensi atau penambah berat badan, gangguan seksual. Ini salah satu contoh kegiatan kerjanya obat di dalam tubuh ya, sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuan si pasien itu, sesuai dengan keluhan si pasien itu. Ini generik obatnya, obat nama generiknya ini dosis obat, dosis terkecil hingga dosis terbesar. Ya, apakah dia sangat berpengaruh pada aritmia atau amnesia gitu ya. Ini ada moderate low-nya gitu. Lalu ada follow up atau pemantauan pasien depresi. Biasanya terapi fase akut biasanya berlangsung selama 6 sampai 10 minggu. Terapi fase lanjutan pada umumnya berlangsung selama 6 sampai 9 bulan setelah dimulainya masa remisi. Terapi fase pemeliharaan dilakukan selama 12 sampai 36 bulan untuk mengurangi resiko terjadinya frekuensi hingga 2 sampai per 3. Jadi ini follow up-nya. Jadi walaupun dia sudah tidak merasakan gejalanya atau gejalanya sudah berkurang, tetap ada terapi yang dilihat waktunya, dan dia harus tetap kontrol continue berlanjut sehingga si pasien ini tidak sama sekali mengalami kekambuhan gitu ya. Dia sama 3 tahun harus dipelihara lagi. Terima kasih. Ada yang mau ditanya tentang obat antidepresan? Belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, kita masuk kimia organik ya. Izin bertanya.